Ya masa sih pimpinan KPK kok menggembirakan koruptor? Ini adalah pesanan. Sekali lagi saya khawatir ini pesanan. Masalahnya pimpinan KPK dapat pesanan dari siapa gitu. Masa sih pimpinan KPK justru bekerja atau berkata-kata atau beruncap atau berstatement yang menyenangkan koruptor? Kok sekarang trennya memberikan apa ya? Kebahagiaan buat koruptor. Emang tugasnya pimpinan KPK kan bukan itu. Dengan harapan orang tahu bahwa apa yang dikatakan oleh pimpinan KPK ini menyenangkan buat koruptor. Masa sih pimpinan KPK nggak paham soal berantas korupsi? Bahwa pimpinan KPK sekarang ini sulit untuk diyakini bahwa mereka sedang sungguh-sungguh berantas korupsi. Lah, pimpinan KPK sekarang ini kan rata-rata etiknya bermasalah. Buktinya laporan etiknya juga banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Selamat malam nih Pak. Selamat malam. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Kayak ceria nih habis nge-tweet ceria Pak. Oh, Tadi saya pantau Twitter Bapak nge-tweet tadi. Itu dalam rangka menjaga kewarasan. Oh, masih waras kita Pak ya. Ya ini menarik Pak. Ini ada tweet Bapak dicuplik sama News Detik dari Detik Pak ya. Ini judulnya, pimpinan KPK bilang orang kena OTT apes. Novel Baswedan beri balasan menohok. Nah, di sini saya baca tweetnya Bapak nih Pak. Iya. Biar netizen tahu juga nih Pak. Iya. Ini tweetnya Bapak. Klaim Alexander Marwata ini seperti yang sering diutarakan koruptor. Iya. Untuk buat seolah OTT tidak efektif. Iya. Saya tidak sepakat. Saya justru berpikir negara kita yang apes duduknya Alexander Marwata menjadi pimpinan KPK. Ini bukan satir lagi nih Pak, ini langsung. Loh emang bener, kita apes milih dia. Karena pimpinan KPK itu harusnya paham dengan pemberantasan korupsi. Betul. Kalau nggak paham kita apes gitu kan. Kita apes karena adanya pimpinan KPK yang terpilih ternyata nggak paham pemberantasan korupsi. Betul. Jadi rugi banget kita kan. Kita gaji dia, kita kasih mandat dia bekerja, dan ternyata nggak paham. Betul. Nah ini gimana Pak pendapat Bapak nih? Jadi gini, kalau kita perhatikan OTT, operasi tangkap tangan, itu kan terkait dengan masalah suap, ya. Kalau kita bicara korupsi, ya intinya korupsi itu ya suap. Kalau di luar negeri dibilangnya bribery, ya. Iya. Bribery itu ya suap itu. Justru ketika kita bicara korupsi di pasal 2, pasal 3 tentang kerugian keuangan negara, di negara-negara lain itu nggak dikenal. Yang dikenal itu ya bribery itu. Nah, ketika ada orang menyuap atau menerima suap atau bareng-bareng menerima dan memberi suap, maka paling ideal adalah ketika berbuat tertangkap. Itu yang paling baik. Itulah yang disebut dengan operasi tangkap tangan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, adanya penegakan hukum yang ideal itu bagaimana? Adanya kesegeraan dan kepastian. Iya. Kesegeraan itu poin penting. Pada saat orang itu berbuat langsung tertangkap, itu kesegeraan, dan itulah penegakan hukum yang ideal. Belum lagi ketika bicara alat bukti, alat buktinya masih baru dan nggak bisa dielakkan lagi. Makanya perkara OTT orang takut karena apa? Karena susah ngelak, karena faktanya jelas. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah OTT selama ini yang dilakukan oleh KPK itu berhasil mengungkap kasus-kasus besar di baliknya. Iya. Sebagaimana tadi saya cerita bahwa intinya korupsi itu ya suap itu. Betul. Biasanya kalau dia nyuap, pertanyaannya dia nyuap untuk apa? Untuk dapetin proyek. Nah, ketika nyuap untuk dapetin proyek, suapnya tertangkap, maka belum sampai orang ini berbuat jahat dalam rangka korupsi di pengadaan contohnya, dengan proyeknya tadi, maka ada dua keuntungan. Yang pertama, kita bisa dapetin faktanya jelas di depan. Yang kedua, negara belum sempat rugi. Betul kan? Nah, ini poin penting. Nah, ketika kemudian pimpinan KPK ngomong seperti tadi, bahwa OTT itu seolah-olah dianggapnya nggak penting, orang yang tertangkap itu cuma apes, ya ini yang kita prihatin. Justru poin bagus yang tadi saya katakan di 1, 2, 3 tadi saya contohkan, itu seolah-olah dia nggak paham.
selama ini Mas Saiful, yang saya sering mendengar ucapan tadi itu yang katakan apes itu biasanya yang ngomong itu koruptor. Nah, ini pimpinan KPK kapan ngomong sama koruptornya ini? Jangan-jangan dia sudah ada pesanan untuk bicara begitu. Saya khawatir ya. Kenapa? Karena pembicaraan itu ketika disampaikan apalagi oleh pimpinan KPK, seolah-olah menganggap bahwa OTT itu tidak efektif. OTT itu tidak penting. Saya khawatir kemudian ketika pemahamannya seperti itu, maka nanti ke depan dia akan melarang anak buahnya untuk OTT. Betul. Atau kemudian kebijakannya udah jangan ada OTT. Nah, kebijakannya ini kalau sampai betul apa yang kita khawatirkan itu, yang terjadi apa? Ini akan menggembirakan koruptor. Ya masa sih pimpinan KPK kok menggembirakan koruptor? Ini kan kacau kita berpikirnya ini. Kurang lebih seperti itu, Mas Saiful. Ya. Menariknya lagi di sehari yang lalu, Pak, tanggal 13 itu Pak Alek juga bicara tentang IPK Indonesia selama 5 tahun terakhir berkutat di angka 37 sampai 38. Pernah di angka 40, turun lagi 38. Kalau itu kita dijadikan tolak ukur keberhasilan pemberantasan korupsi, ya memang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Jadi beliaunya sendiri mengakui, Pak, pemberantasan korupsi khususnya di KPK ini di Indonesia ini turun, Pak. Ya. Perlu dicatat bahwa turunnya itu pada masa pimpinan Pak Alek ini dan kawan-kawan menjadi pimpinan KPK itu turun 3 poin dari 40 ke 37. Betul. Adapun tahun lalu naik 1 poin, ya, naik 1 poin itu sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan naiknya itu lebih kepada karena indeks kemudahan berusaha atau berbisnis itu karena pemerintah buka ruang yang luar biasa sehingga naik di banyak poin. Tapi kemudian kenaikan dari kebijakan pemerintah itu kemudian justru malah kalau orang Jawa bilang digandoli lah gitu ya. Justru malah ketarik karena penegakan hukumnya lemah atau turun di banyak poin dan kemudian pemberantasan korupsinya juga turun. Akibatnya yang harusnya IPK itu bisa naik banyak karena kebijakan pemerintah yang terkait dengan kemudahan berbisnis itu menaikkan banyak poin, akhirnya cuma 1 poin. Jadi kenaikan 1 poin itu bukan prestasinya KPK, bukan prestasinya pimpinan KPK, tapi itu justru harusnya naik di beberapa poin, tapi hanya naik 1 poin gara-gara kelemahan dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Seperti itu. Ya. Tadi kan menarik apa statement yang Bapak sampaikan tadi. Bahwasanya apa yang disampaikan Pak Alex Umar Marta ini jangan-jangan itu kan kebanggaan bagi koruptor itu, Pak, kan, untuk ke depan untuk dihilangkan OTT itu kan, Pak. Seyakin apa Bapak itu, Pak? Begini, saya tahu betul koruptor itu paling takut tertangkap. Iya. Dan ketika penangkapannya karena OTT itu susah sekali ngelak. Dan biasanya ketika OTT berhasil dilakukan dan bisa menangkap, itu akan membongkar korupsi yang cukup besar. Biasanya begitu. Betul. Jadi ketika OTT ini kemudian di-downgrade, dikecilkan, dipersepsikan tidak efektif dan lain-lain, justru saya khawatir ini adalah pesanan. Sekali lagi saya khawatir ini pesanan. Masalahnya pimpinan KPK dapat pesanan dari siapa gitu. Kalaupun ini bukan pesanan, paling tidak ini adalah hal yang sangat menyenangkan bagi koruptor. Kan? Masa sih pimpinan KPK justru bekerja atau berkata-kata atau beruncap atau berstatement yang menyenangkan koruptor? Bukankah koruptor belakangan hukumannya banyak dapat diskon? Ya, betul. Bahkan hal-hal yang terkait dengan pembatasan hak dari narapidana koruptor untuk bisa mendapatkan pengurangan hukuman, sekarang aturannya sudah dihapuskan. Jadi KUHP itu, Pak, ya? Bukan, di PP nomor 99 tahun 2012. Belum lagi ancaman hukuman di KUHP yang diturunkan. Nah, jadi kenapa kok sekarang trennya memberikan kebahagiaan buat koruptor? Emang tugasnya pimpinan KPK kan bukan itu. Ya, inilah yang penting untuk kita kritisi ya. Jangan sampai kemudian persepsi ini dimunculkan orang awam yang tidak paham dipikir oh iya betul juga, padahal salah gitu. Benar. Oleh karena itu kita yang paham harus membicarakan
dengan harapan orang tahu bahwa apa yang dikatakan oleh pimpinan KPK ini menyenangkan buat koruptor. Jadi jangan ditiru, gitu kurang lebih. Betul, Pak. Karena koruptor jangan disenangkan, orang dia sudah mendapatkan banyak kemudahan belakangan ini, ya jangan sampai mendapatkan kemudahan lagi. Itu kan justru malah seperti menyuruh orang untuk berbuat korupsi. Nah ini yang bahaya. OTT itu kan, ketika Bapak tadi bicara OTT, saya mengingat waktu Bapak di KPK dulu kan pernah OTT menteri kan Pak ya? Betul, beberapa kali. Beberapa kali, dan setelah itu sampai sekarang ya adem ayem sih Pak. Iya, iya. Yang terakhir ya, yang kasus Bansos. Betul. Yang kemudian katanya mau ditindaklanjuti dengan penanganan kasus kerugian keuangan negara, ternyata tidak. Iya. Nah sekarang ini juga penting ketika dikatakan bahwa seolah-olah pimpinan KPK yang Pak Alexander Marwata, seolah-olah memandang bahwa penanganan case building itu atau membangun kasus itu lebih diutamakan daripada OTT, seolah-olah begitu. Betul. Dari OTT kasus yang terkait dengan Bansos dari Menteri Sosial itu justru seharusnya bisa dilakukan case building yang itu potensi kerugian keuangan negaranya triliunan. Iya. Saya katakan kalau 10 triliun saya yakin lebih. Nah ini yang harusnya dijadikan pekerjaan oleh dia, bukan justru malah OTT-nya di downgrade atau dikatain seolah-olah tidak efektif. Nah ini yang bikin kita prihatin. Masa sih pimpinan KPK nggak paham soal berantas korupsi, soal nggak paham soal OTT, kan tragis ya. Ya, statement itu kan menjelang di nuansa politik Pak. KPK banyak yang istilahnya itu manuver lah Pak, kan gitu Pak. Ya memang kalau pimpinan KPK kemudian merespon dengan pesanan-pesanan pihak siapapun termasuk pihak kepentingan politik untuk hal di luar dari kepentingan pemberantasan korupsi, saya pikir itu itu masalah serius ya. Jadi tidak boleh ada seperti itu. Harusnya pimpinan KPK betul-betul dengan integritasnya. Tapi sekali lagi saya nggak bisa berharap banyak, soalnya pimpinan KPK belakangan ini etiknya pada bermasalah. Iya. Jadi susah dia. Iya. Tadi menarik Pak, ini terakhir Pak, menarik Bapak sampaikan bahwasanya pimpinan KPK jangan-jangan dapat pesanan nih dari koruptor gitu Pak. Kalau emang itu benar, ya sudah tidak ada harapan kita untuk KPK dong Pak. Iya, memang sejak awal pimpinan KPK periode ini, Firly Bahuri dan kawan-kawan termasuk Alexander Marwata, ini ketika proses pemilihan pun banyak yang kemudian prihatin dan menyampaikan masukan-masukan ke pansel, tapi ya ternyata mereka dipilih juga. Jadi sejak awal kita juga punya banyak catatan soal perilaku-perilaku pimpinan KPK yang sekarang. Dan ada beberapa hal-hal yang kemudian kita bisa lihat sebagai indikator yang cukup jelas bahwa pimpinan KPK sekarang ini sulit untuk diyakini bahwa mereka sedang sungguh-sungguh berantas korupsi. Itu yang menjadi masalah. Tadi Bapak bicara sulitnya itu, contohnya Pak? Sulit sama aja beginilah. Saya kalau bilang saya mau terbang ke bulan, tidak masuk akal gitu kan. Jadi sulit itu dari perspektif logika. Dan ini kita bisa ukur dari perilaku-perilaku yang yang terlihat. Dan ketika orang yang diharapkan memberantas korupsi, tentunya integritasnya baik. Tapi ketika integritasnya bermasalah, integritas bicara kejujuran, bicara tanggung jawab dan lain-lain itu bermasalah, terus bagaimana kita bisa berharap? Belum lagi ketika orang untuk bisa konsisten memberantas korupsi itu harus punya nilai etik yang mapan, yang baik. Lah pimpinan KPK sekarang ini kan rata-rata etiknya bermasalah. Buktinya laporan etiknya juga banyak. Walaupun ada yang ditindaklanjuti dengan proses hukuman, ada yang tidak. Itu pun di antara pimpinan cenderung saling menutupi, saling tidak mau membuka. Harusnya kan pimpinan KPK kalau ada yang salah di antara mereka melaporkan. Betul. Itu kita baru melihat bahwa mereka orang yang betul-betul menjunjung tinggi nilai etik. Tapi kalau ternyata ketika dilaporkan pun dibela oleh kawan-kawannya, itu menunjukkan bahwa mereka bermasalah dari nilai etik. Karena dulu di KPK itu kan ada istilah jeruk makan jeruk Pak ya? Ya, karena di KPK itu dikenal zero tolerance. Tidak ada toleransi atas pelanggaran siapapun.
ketika ada koleganya, rekannya berbuat salah, kalau perlu rekannya itu yang melaporkan. Nah, ini nggak terjadi di masa pimpinan yang sekarang. Oh, siap. Ini untuk wawasan bagi kita masyarakat, edukasi Pak, agar peduli akan KPK khususnya untuk penegakan hukum Pak. Ya, karena kita berharap KPK bisa bekerja benar dalam rangka memberantas korupsi. Bukan kemudian saling diam untuk menutupi perilaku korupsi. Siap. Gitu. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Nanti kita sambung lagi Pak untuk bincang-bincang malam ini Pak. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.